Aku mengalaminya sendiri bahwa keputusan ini adalah keputusan yang paling terbaik. Sekotor apapun dosamu, sejahat apapun masa lalumu, sedalam apapun lukamu, segimanapun kamu tahu betapa nggak benernya masa lalumu, seperti apapun keadaanmu sekarang, aku mau menyampaikan kepadamu bahwa ada solusinya, ada jawabannya. Ada satu-satunya cara yang paling ampuh untuk bebas dari dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Aku jelaskan ya teman-teman. Dan mungkin ini adalah caranya Tuhan bagimu untuk menyampaikan isi hatinya bagimu. Aku tahu dan aku pernah berada di situ, dalam lubang gelap dosa dan segala kegelapan di baliknya. Gak enak banget, gak enak banget. Pingin lepas dari kebiasaan buruk yang aku tahu itu gak benar, tapi susah rasanya. Dunia ini memang gelap dan kamu tahu bahwa ada hal-hal yang kamu lakukan yang gak benar. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Segala yang menimpamu, segala yang kamu lakukan, kamu alami, itu semua akarnya satu. Karena si jahat, karena iblis memang pingin kita manusia ini nggak berada dalam suatu posisi yang sebenarnya Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi manusia dengan natur dosanya ini, kita mudah banget buat jatuh terus ke dalam hal yang memang kita tahu nggak benar. Dan kalau kita berpikir ya kita memang layak untuk menerima penghukuman, menerima neraka atas semua yang telah kita perbuat. Dan saat kita berusaha untuk mencari caranya lepas, caranya bebas dari ikatan dosa, dari ikatan kebiasaan buruk, rasanya akan sangat berat dan susah. Karena itu kenyataannya, kita bakal kesusahan untuk berusaha sendiri dan bakal tetepan gak bisa. Sebanyak apapun adonan telur yang bagus, telur yang baik, yang sehat, kalau dicampur dengan satu telur yang busuk, sama aja adonan tersebut akan menjadi gak layak. Begitupun dengan kita, sebanyak apapun usaha kita, perjuangan kita, mungkin kamu yang sudah orang Kristen datang ke gereja, datang beribadah, pelayanan, kehadiranmu, itu semua enggak menyelamatkanmu. Begitupun dengan kita berbuat baik sebanyak apapun, kita tetap aja kurang. Gak bisa masuk ke dalam Tuhan yang Maha Suci. Kita gak bisa dengan usaha kita sendiri. Tapi ada solusinya. Ada satu-satunya jawaban untuk bisa merdeka dari situ. Yang sebenarnya sudah disediakan kepadamu. Gak ada lain cara selain daripada satu hal, yaitu Tuhan itu sendiri yang menyelamatkan kita. Dan itu telah Dia sediakan melalui karya keselamatannya, yaitu Tuhan pribadi Dia sendiri yang sudah ada, yang menciptakan dunia dan alam semesta ini selama beribu-ribu tahun melalui sebuah bangsa. Dia datang mengambil rupa seorang manusia seperti kita, biar Dia yang kena hukuman, yang menanggung semua dosa kita. Karena Dia karakternya adalah Tuhan yang adil. Ya kalau udah jatuh ke dalam dosa ya harus menerima hukuman. Seperti itu. Ada hukuman. Dan Dia membuktikan bahwa Dia yang adil tetap menimpakan hukuman atas dosa kita. Tetapi gak berhenti sampai sana. Tuhan juga adalah Tuhan yang Dia sendiri adalah kasih, cinta. Dia sangat mencintai kita sebagai ciptaannya sehingga Ia rela Dia sendiri yang menanggung hukuman tersebut. Dia sendiri yang dihukum, Dia sendiri yang menjadi tawanan, menjadi korban penebusan agar kita beroleh hidup. Dia memilih untuk mati agar kita, umat-umat ciptaannya, beroleh kehidupan.
Dan namanya adalah Yesus. Yesus Kristus. Yeshua. Jesus. Wow. Dia datang ke dunia ini buatmu. Dan buat semua orang. Dia rindu semua orang diselamatkan, termasuk kamu. Dalam keadaan apapun kamu. Tapi dia datang dari surga. Turun ke dunia. Lahir melalui anak darah Maria. Dia hidup selama hidupnya di bumi. Gak berbuat celah sedikit pun. Tetapi dia mencerminkan Tuhan itu sendiri di bumi ini. Lalu dia menanggung hukuman yang sangat-sangat berat. Yaitu ya untuk menanggung semua dosa kita. Semua kesalahan kita, semua ketidakbenaran manusia ini. Sampai mati di kayu salib. Real, terbukti oleh sejarah. Teman-teman aku akan bahas kalau teman-teman gak percaya di video-video lainnya di channelku ya. Ya, dia menanggung penghukuman di kayu salib. Di bawah Pontius Pilatus. Pemerintah saat itu. Untuk apa? Untuk dia yang menjadi korban sembelihan, korban penebusan dosa, agar dosa kita, dosa umat manusia diampuni. Lalu Tuhan Yesus itu mati, dikuburkan, kemudian 3 hari berikutnya dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit sebagai manusia, sebagai tubuh yang baru, dengan tanda-tanda luka, semuanya. Itu dia bangkit lagi. Terbukti oleh sejarah. Dan itulah yang dia telah janjikan, yang dia telah sampaikan sebelum-sebelumnya kepada murid-muridnya, bahwa itulah yang akan menjadi tanda dan bukti bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Yaitu, aku akan mati dan dia akan bangkit. Aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia, dengan kematian, dia telah mengalahkan kematian semua kita. Seperti vaksin, kita hanya butuh sedikit, yaitu sedikit komponen dari penyakit itu, agar kita bisa bebas dari penyakit itu. Itulah Tuhan. Dia menanggung kematian untuk mengalahkan kematian. Bagi kita yang mau percaya dan menerima dia. Tapi gak berhenti sampai situ. Iblis kira dia udah menang, berhasil membunuh Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai situ. Sesuai janjinya dia bangkit. Yay! Artinya kita beroleh kemenangan dalam dia. Penebusannya fix. Berarti kemudian dia naik ke surga, kembali ke surga, dan dia menyediakan Roh Kudus kepada kita yang percaya kepadanya. Nah, Roh Kudus inilah, setelah kita menerima dia, Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk menjalani kebenaran. Setelah kita menerima keselamatan, Tuhan menganggap kita sudah benar. Kita adalah orang yang telah dibenarkan. Tetapi kita perlu menjalaninya untuk bisa menang dari godaan-godaan berikutnya. Ya pasti iblis gak mau kita terus selamat, pengennya kita mah tetap dalam lubang yang sama, terperosok lagi dan sebagainya. Tapi Tuhan menjanjikan memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menolong kita, menjadi pengajar kita. Dan itulah ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita jatuh cinta kepada kasih-Nya yang begitu besar. Gak susah lagi guys, bukan susah lagi untuk bilang tidak kepada godaan dosa. Tapi dia yang memampukan dan menguatkan kita. Jadi ketika teman-teman mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat benar-benar dalam hidupmu, sebagai segalanya dalam hidupmu, semuanya akan jadi berarti. Kamu akan menerima kehidupan baru untuk selama-lamanya. Kamu akan seperti emang dilahirkan kembali dalam roh, sehingga kita menjadi manusia yang benar di hadapan Allah karena dia membenarkan kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita layak untuk menerimanya, tapi ini adalah sebuah pemberian secara cuma-cuma, secara gratis dia berikan kepada kita. Asalkan kita mau mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa ini adalah karya keselamatannya. Dan aku mengalaminya sendiri bahwa keputusan ini adalah keputusan yang paling terbaik yang pernah aku lakukan untuk benar-benar merasakan dan menerima kasih-Nya, cintanya secara pribadi buatku. Teman-teman, kenapa dia melakukan ini semua? Karena dia sangat-sangat mengasihimu, sangat-sangat sayang kepadamu, sehingga ia rela mengaruniakan yang paling berharga, yaitu dirinya sendiri, anaknya sendiri, untuk kita.
Dia mati agar kita beroleh hidup yang baru, yang sungguh sangat luar biasa dan sangat mengubah segalanya. Kamu akan melangkah dalam sukacita mengetahui kemana kamu akan pergi. Kamu akan punya maksud, tujuan hidupmu. Semuanya akan menjadi berarti, akan menjadi berwarna. Emang gak mudah perjalanannya, karena itulah yang rebutan antara si jahat, antara setan sama Tuhan, gitu, rebut-rebutan antara jiwa kita ini. Kamu sudah dalam peperangan rohani, kamu percaya apa enggak dengan perkataanku ini? Datanglah kepada sumbernya, firman yang hidup dan aktif, Alkitab. Temukan karakternya secara pribadi bagimu, bahwa kekristenan benar-benar konsisten dari beribu-ribu tahun yang lalu dengan berbagai bukti. Aku akan ada videonya juga di masa depan, nanti bisa lihat ya di channel ini. Dan dia benar-benar satu-satunya jawaban yang kita perlukan. Dia sangat sayang kepadamu, makanya dia mau mati untuk menyelamatkanmu dan membawamu kembali kepada kehidupan pribadi yang datang dari surga, turun ke dunia, menjemputmu dimanapun kamu berada, untuk membawamu kembali kepadanya, kepada rancangan ilahinya, kepada maksudnya yang ajaib dan luar biasa. Dan Roh Kuduslah akan membantu kita berjalan sehari demi sehari untuk sampai kepada destininya kita bagi Dia, berjalan dalam kebenaran yang telah Ia sediakan bagi kita. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, semua beban beratmu, karena Dialah satu-satunya peristirahatan yang sejati. Dialah satu-satunya jawaban dan solusi untuk kamu bisa bebas dari dosa dan segala kebiasaan buruk. Kamu sudah diampuni, sudah dimaafkan, asalkan kamu mau ikut menerima Dia sebagai Tuhan. Dan kalau kamu tergerak untuk hal tersebut, kamu diteguhkan dan diyakini, kamu diingatkan akan dosamu, dan kamu ingin untuk bertobat, yuk berdoa bersama-sama dengan aku. Aku akan tolong. Bapa di sorga, Tuhan semesta alam yang hidup, ini aku Tuhan. Ulangi doa ini bersama denganku ya. Ini aku Tuhan, dengan semua dosaku, dengan semua kelemahanku. Aku telah mendengar kabar yang begitu berarti ini, bahwa ternyata Tuhan itu sendiri telah datang untuk menebus dosaku. Aku saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan atas seluruh hidupku, Engkaulah penebusku. Jadilah Engkau menebus semua dosaku, membersihkanku, membawaku kembali kepadamu. Inilah hidupku Tuhan. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang datang ke dunia, Yesus Kristus yang lahir dari Maria, seorang anak darah, dan Engkau telah hidup suci di dunia ini dan menanggung penderitaan begitu keji di kayu salib. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dan Engkau telah bangkit mengalahkan maut, membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkau telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atasku. Ini aku Tuhan, aku menolak si jahat, aku menolak iblis, aku menolak dosa, dan aku mengakui-Mu sebagai Tuhan dan penyelamatku selama-lamanya. Tolong aku Tuhan, dan aku terima semuanya Tuhan, pembaruan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berbicaralah itu kepada Dia. Kalau kamu mau diteguhkan lagi, silahkan ulangi dari doa tersebut. Sampaikan dari isi hatimu, bawa semua unek-unekmu, beban beratmu kepada Dia. Dia mendengar, dan Dia menemuimu dimanapun kamu berada, posisimu sekarang. Dia adalah Tuhan yang dekat, yang memanggil kita sebagai anak-anaknya. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anaknya. Dia sangat rindu untuk berkomunikasi denganmu setiap hari, setiap waktu, seumur hidupmu.
Oleh karena itu, setiap hari ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Karena firman inilah hidup dan berkuasa, benar-benar akan menolongmu untuk mengerti karakter Tuhan itu sendiri. Menemui pribadi Yesus itu sendiri dari semua firman, dari Kejadian sampai Wahyu. Berdoa setiap hari, jangan tinggalkan ruang doamu. Terus bergantung kepadanya, menyerahkan semuanya kepadanya. Sekalipun kamu malas berdoa atau bingung harus gimana, sampaikan aja kepadanya. Tuhan, aku bingung harus berdoa seperti apa. Aku malas seperti apa, tapi ini aku Tuhan, ini aku. Sampaikan apapun kepadanya. Karena dia sungguh mendengar dan sungguh mengasihimu. Sungguh sayang sama. Tertanamlah dalam gereja yang cinta Tuhan. Dibaptislah dalam air dan dibaptislah oleh Roh Kudus. Berdoalah untuk menerima Roh Kudus atasmu, dan sampaikan kesaksianmu, sampaikan ceritamu kepada siapapun itu yang perlu mendengar bahwa wah, Tuhan mengubahku dan sebagainya. Share video ini kalau kamu tergerak untuk membagikannya ke seorang nama yang ada di hatimu. Aku mau berdoa sekali lagi buatmu. Tuhan, inilah alasan aku membuat channel ini, agar orang-orang yang terhilang boleh menerima keselamatan daripadamu, pengampunan dosa. Tuhan, Kau yang yakinkan hati mereka bahwa Tuhan mau mengampuni seluruhnya mereka menjadi manusia baru. Tuhan, tolong mereka, Tuhan. Tuhan, tolong orang ini yang sangat Engkau kasih ini, Tuhan, untuk mengenal pribadimu secara pribadi. Engkau yang tanamkan kehausan untuk membuka firman dan melihat siapakah Engkau, Tuhan itu, dari firman-firman ini. Roh Kudus, Engkau yang perkenalkan Yesus kepada mereka lebih dalam lagi. Engkau yang tandain mereka, Tuhan. Engkau yang lindungi mereka oleh darah-Mu, Tuhan. Sepenuhnya aku serahkan kepadamu. Engkaulah yang berdaulat dan bertahta, yang mengasihi, menolong, menyertai rekan saudaraku ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa, amin. Yeay, kamu pasti bisa bersama-sama dengan Dia, Tuhan yang selalu menyertaimu selama-lamanya. Shalom.